Hai, halo semuanya. Ketemu lagi nih sama aku, Cerpenpedia. Selamat datang di Cerpenpedia Channel, tempat di mana kita akan mengupas tuntas segala hal menarik dan seru yang ada di dunia ini. Semua informasi dan pengetahuan ini sudah dirangkum sedemikian rupa agar mudah dipahami dan dinikmati, khusus hanya untuk kamu di Cerpenpedia. Jadi, siap untuk menjelajahi dunia bersama Cerpenpedia? Ini cerita tentang asal-usul Kalimantan Tengah. Legenda Bukit Tangkiling dan asal-usul Kalimantan Tengah. Dahulu kala, di jantung Pulau Kalimantan, hiduplah suku Dayak Ngaju yang makmur dan damai. Mereka menghuni wilayah yang kini dikenal sebagai Kalimantan Tengah. Tanah mereka subur, sungai-sungai melimpah ikan, dan hutan-hutan dipenuhi berbagai jenis hewan buruan. Di antara suku Dayak Ngaju, hiduplah seorang kepala suku yang bijaksana bernama Damang Batu. Ia memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Nyai Balau. Kecantikan Nyai Balau tersohor hingga ke pelosok negeri. Banyak pemuda yang datang melamarnya, namun Nyai Balau belum menemukan tambatan hatinya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda gagah perkasa dari suku seberang bernama Raden Kameloh. Ia datang untuk melamar Nyai Balau. Raden Kameloh memiliki paras yang tampan dan berani. Nyai Balau pun terpikat olehnya. Namun, Damang Batu tidak serta-merta menerima lamaran Raden Kameloh. Ia ingin menguji kesungguhan hati pemuda itu. Damang Batu memberikan syarat yang berat. Raden Kameloh harus mampu memindahkan sebuah bukit ke tengah sungai dalam waktu semalam. Raden Kameloh menerima tantangan itu. Dengan kesaktian yang dimilikinya, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memindahkan bukit tersebut. Ia bekerja keras sepanjang malam, dibantu oleh para pengikutnya. Namun, hingga menjelang fajar, bukit itu belum juga berpindah sepenuhnya. Raden Kameloh mulai putus asa. Ia merasa gagal memenuhi syarat yang diberikan Damang Batu. Tiba-tiba, dari arah timur, muncullah cahaya terang benderang. Cahaya itu menyinari bukit yang sedang dipindahkan oleh Raden Kameloh. Ajaib, bukit itu seketika terangkat dan berpindah ke tengah sungai. Raden Kameloh dan para pengikutnya terkejut dan takjub. Mereka tidak tahu dari mana datangnya cahaya itu. Namun, mereka bersyukur karena akhirnya berhasil memenuhi syarat yang diberikan Damang Batu. Bukit yang dipindahkan oleh Raden Kameloh itu kini dikenal sebagai Bukit Tangkiling. Bukit itu menjadi saksi bisu cinta antara Raden Kameloh dan Nyai Balau. Mereka akhirnya menikah dan hidup bahagia. Sejak saat itu, wilayah tempat Bukit Tangkiling berada semakin berkembang dan makmur. Suku Dayak Ngaju semakin bersatu dan kuat. Mereka membangun peradaban yang gemilang di tanah Kalimantan. Pada masa penjajahan, wilayah ini menjadi incaran bangsa asing. Namun, semangat persatuan dan kesatuan suku Dayak Ngaju tidak pernah padam. Mereka berjuang mempertahankan tanah air mereka dari penjajah. Setelah Indonesia merdeka, wilayah ini resmi menjadi sebuah provinsi bernama Kalimantan Tengah. Nama ini diberikan karena letaknya yang berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Kalimantan Tengah terus berkembang dan maju. Masyarakatnya hidup rukun dan damai, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Dayak. Bukit Tangkiling tetap menjadi simbol cinta, persatuan, dan semangat perjuangan masyarakat Kalimantan Tengah. Kini, Bukit Tangkiling menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Kalimantan Tengah. Banyak wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alamnya dan mempelajari sejarah serta legenda yang terkait dengan bukit tersebut. Semoga cerita ini memberikan gambaran tentang asal-usul Kalimantan Tengah yang kaya akan sejarah dan budaya.